Dari luar angkasa, ia tampak seperti urat nadi yang membelah pegunungan. Di bumi, ia adalah struktur buatan manusia terbesar yang pernah ada. Tembok besar Tiongkok bukan sekadar tumpukan batu dan bata. Ia adalah saksi bisu dari ambisi, darah, dan air mata ribuan tahun. Selama lebih dari 2 milenium, tembok ini menjadi batas antara peradaban agraris yang menetap dengan bangsa nomaden yang perkasa di utara. Namun, benarkah tembok ini dibangun hanya dalam satu waktu? Dan apa harga yang harus dibayar untuk membangun naga batu ini? Selamat datang di eksplorasi mendalam tentang benteng pertahanan paling ikonik dalam sejarah manusia. Jauh sebelum Tiongkok menjadi satu kekaisaran, wilayah ini terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil yang saling berperang. Kita akan menelusuri awal mula pembangunan tembok pada abad ke-7 sebelum Masehi, di mana negara-negara seperti Qi, Yan, dan Zhou mulai membangun dinding tanah yang terfragmentasi untuk melindungi wilayah mereka satu sama lain. Di era ini, tembok belum menjadi satu kesatuan, melainkan potongan-potongan pertahanan lokal yang terbuat dari tanah yang dipadatkan round the earth. Momen krusial terjadi ketika Qin Shi Huang berhasil menyatukan Tiongkok. Sang kaisar pertama ini memiliki visi megah, menyambungkan tembok-tembok yang terpisah menjadi satu garis pertahanan raksasa di utara. Kita akan membedah logistik luar biasa di balik proyek ini, bagaimana ratusan ribu petani, tentara, dan narapidana dikerahkan dalam kondisi ekstrem. Ini adalah era di mana tembok ini mendapat julukan pemakaman terpanjang di bumi, karena banyaknya nyawa yang melayang selama pembangunannya. Apa yang kita lihat hari ini sebagai tembok besar yang megah, sebagian besar adalah hasil karya dinasti Ming. Setelah berhasil mengusir bangsa Mongol, para kaisar Ming membangun kembali tembok dengan teknologi yang lebih maju, menggunakan batu dan bata yang direkatkan dengan adonan beras ketan yang sangat kuat. Kita akan mengeksplorasi arsitektur menara pengawas, celah pemanah, dan sistem drainase jenius yang menjaga tembok ini tetap berdiri kokoh meski dihantam cuaca selama ratusan tahun. Tembok ini bukan hanya penghalang fisik, ia adalah sistem saraf pusat militer. Kita akan membahas fungsi menara suar yang mampu mengirim pesan melintasi ribuan kilometer dalam waktu singkat menggunakan sinyal asap dan api. Selain itu, tembok ini berfungsi sebagai jalur transportasi logistik di medan pegunungan yang sulit, serta gerbang cukai untuk mengontrol perdagangan di sepanjang jalur sutra. Tembok ini adalah instrumen pengawasan yang sempurna pada masanya. Meskipun pada akhirnya tembok ini tidak selalu berhasil menahan invasi total, seperti saat jatuhnya dinasti Ming ke tangan bangsa Manchu, keberadaannya telah membentuk identitas bangsa Tiongkok. Bagian ini merenungkan transisi tembok dari instrumen perang menjadi simbol persatuan dan ketahanan nasional yang kini diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Tembok besar adalah pengingat bahwa ambisi manusia tidak mengenal batas. Ia berdiri sebagai monumen bagi mereka yang membangunnya dan mereka yang menjaganya. Sebuah struktur yang lahir dari ketakutan akan serangan, namun kini dikagumi oleh seluruh dunia. Jika Anda berdiri di atas puncaknya, Anda tidak hanya melihat pemandangan alam, Anda melihat sejarah yang membeku. Terima kasih telah melakukan perjalanan ini bersama kami.